Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya, ada satu fenomena dikatakan bahwa ibadah untuk sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Pertanyaannya adalah sejauh mana relevansinya dalam konteks tersebut, Pak? Terima kasih. Kalimat yang bisa kemana-mana itu ya. Kalau yang dimaksud sesuai kemampuan, nggak bisa berdiri, ya jangan maksain sholat sambil berdiri, duduk saja. Nggak bisa kurban, yang jangan maksain jual ini jual itu supaya bisa kurban. Nggak bisa naik haji karena memang nggak ada uang, ya jangan maksain ngutang-ngutang ke bank supaya nama bisa masuk. Ya, banyak yang begitu kan, maksain. Mana dari banyak lagi. Kalau itu yang dimaksud, betul sekali. Kalau itu yang dimaksud, betul sekali. Memang kita ibadah harus sesuai dengan kemampuan. Nabi melihat tali tambang yang membentang antara satu tiang dengan tiang lain di masjid. Ada tali lah. Nabi nanya, tali apaan? Dijawab, itu talinya Zainab. Zainab yang memasang. Ini ketika itikaf ya. Ketika dia sholat malam, letih, capek, dia berpegangan di tali itu. Kata Nabi, lepaskan. Katakan kepada Zainab, kalau capek, lelah, berhenti sholat. Istirahat. Jangan maksa. Kalau itu yang dimaksud, betul sekali. Sangat betul sekali. Ya kan? Tapi kalau yang dimaksud adalah menyelisih sunnah Nabi, ya karena memang kita orang Indonesia, ya orang Arab lah begitu ibadahnya. Kita kan Indonesia nih. Indonesia ada ratiban, ada selawatan, ada tahlilan, serakalan, segala macam. Ya tentu itu batil sebatil-batil. Ya, nggak ada Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu, nggak ada. Islam cuma satu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia yang dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Mau nyontoh siapa kalau nggak nyontoh mereka? Dan itu perintah Allah dan Rasulnya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Arti dikatakan bahwa rasa iri dengki itu mungkin yang normal, tidak ada masalah. Tapi itu kan sebenarnya tidak masalahnya itu di mana? Karena kan seperti kalau kita melihat Qabil dan Habil dulu kan kemudian karena asap. Dan ini kan itu masuk penyakit hati yang harus kita istilahnya kita perangi atau kita berlindung kepada Allah terhadap penyakit itu samping penyakit fisik yang mungkin. Nah itu satu. Terus kedua, tadi disebutkan bahwa pusat pemerintahan Islam dari Madinah dipindah ke Kufah, ke Irak oleh Ali bin Abi Thalib. Itu kira-kira alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya Khawarij. Jadi muncul Khawarij itu di Kufah, panjang pembicaraan tentang Khawarij ya. Intinya bahwa hari itu muncul sekelompok kaum muslimin yang menyimpang, mengkafirkan pelaku dosa besar, menentang penguasa. Nah itu ada di situ. Maka sengaja Ali bin Abi Thalib tinggal di situ. Istilah kita memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kemudian tentang Qabil Habil, sebetulnya nama ini tidak ada di Al-Quran dan Sunnah ya. Di Al-Quran nggak ada kata Qabil Habil, begitu juga di hadis ya. Qabil Habil, Israel dan seterusnya itu hanya ada di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat dan Injil. Oleh karena itu para ulama tidak suka menyebut nama itu ya. Karena ya bisa benar bisa salah. Kalau salah gimana? Nah sebetulnya Qabil nggak masalah iri itu. Kalau apa?
Bisa teruskan? Dia ya iri lah, kan ceritanya begitu ya. Jadi dia yang ganteng, sementara adiknya yang tidak ganteng dijodohkan oleh ayahnya ke Iklima namanya itu di situ ya. Terkenal kan, tapi sekali lagi itu nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia dapat yang jelek, sementara adiknya yang nggak ganteng dapat yang cantik sekali. Ya, iri jelas. Sebetulnya nggak apa-apa, iri itu nggak apa-apa, normal manusiawi. Kalau iya, kalau dia diam cukup di hati saja. Dia kan nggak diem. Dia nggak diem. Dia bunuh adiknya itu. Masalahnya di situ. Kalau kita diem, insya Allah kita berusaha, nanti mudah-mudahan Allah hilangkanlah rasa iri. Adapun iri, nggak mungkin nggak ada. Ya, antum jualan bakso sudah 10 tahun. Ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu sajalah. Ya bisa dikatakan kurang laku, tapi ya jalan. Loh, sebelah antum jualan bakso baru 2 bulan, larisnya ngantri. Mungkinkah hati antum nggak ada apa-apanya? Mungkinkah? Nggak mungkin. Pasti dalam hati antum ada sesuatu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dikeluarkan di mulut. Ya. Udah diem. Gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak ada sesuatu di hati ya bukan manusia. Pasti. Maka dikatakan selagi ada jasad, maka pasti ada hasad. Selagi masih ada jasad, kita kan punya jasad nih, belum dikubur kan maksudnya, maka pasti ada hasad. Maka hasad itu nggak mungkin nggak apa-apa, yang penting udah cukup di hati. Jangan keluarkan di mulut, apalagi di tangan, di kaki. Tapi tadi Qabil tadi udah tangan kaki orang membunuh. Paham saya ya? Ada lagi? Apakah sholat di masjid, musola terdekat namun tanahnya belum wakaf dan tidak ada Jumatan tetap mendapat keutamaan? Iya. Yang benar ada Jumatan atau tidak tetap disebut masjid. Sebuah penamaan keliru kalau nggak buat Jumatan namanya musola. Keliru. Berarti nggak ada tahiyatul masjid dong, tahiyatul musola. Berarti boleh jual beli di situ dong. Kan yang dilarang kan jual beli di masjid. Berarti nggak boleh itikaf di situ dong. Ya, sama persis. Namanya masjid, tapi bukan masjid jami. Yang benar masjid jami dengan masjid ghairul jami. Masjid kita ini buat sholat Jumat berarti masjid jami. Masjid kecil mungkin sebelah sana nggak pakai sholat Jumat, itu masjid bukan jami. Adapun hukumnya sama persis. Ya. Adapun tentang wakaf dan tidak, kita melihat zahirnya saja. Kan nggak semua kita tahu tentang status tanah, ya. Ketika zahirnya ada bangunannya seperti inilah. Apakah saya ke sini harus nanya ini sudah diwakafkan? Saya kira tidak perlu. Kita lihat zahirnya seperti ini udah masjid. Umumnya masjid yang sudah diwakafkan. Kecuali ketika saya masuk pom bensin misalnya, di pojokan ada tempat untuk sholat, ya tentu sangat sulit untuk mengatakan bahwa ini sudah diwakafkan, ya. Ketika waktu lebih 15 menit muadzin iqamat tanpa izin imam, apakah berdosa? Ya, muadzin itu qomat harus berdasarkan perintah imam atau minta izin kepada imam. Bilal itu kalau mau qomat selalu minta izin ke Nabi. Sudah siap ya Rasul? Sudah siap ya Rasul? Begitu. Rasul wafat minta izin Abu Bakar. Siap apa belum? Gitu. Jadi kapan qomat itu terserah imam. Beda dengan azan. Kapan azan terserah muadzin. Muadzin yang tahu waktunya. Ini matahari segini, matahari segini. Bahkan berapa kali Nabi mengatakan
Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan salat. Kapan sih datang waktu salat? Asar masih lama, wahai Bilal. Nabi yang nanya. Karena Bilal yang melihat peredaran matahari, Nabi enggak kan. Awalnya Nabi yang ngajari. Kalau bayangan segini masuk asar, kalau begini masuk maghrib dan seterusnya. Setelah itu Bilal yang melihat setiap hari, memantau setiap hari. Itu. Maka alangkah baiknya kalau tidak usah pakai apa itu hitung mundur ya. Imam udah siap, qomat. Ya. Imam kita berikan hak penuh ya. Jadi kapan qomat bukan hak DKM, bukan hak jamaah, tapi hak imam. Ya. DKM menentukan 15 menit setelah azan. Kata imam, sekarang aja. Taati. Taati. Ya. Dalam hal ini DKM boleh ditaati masalah cat, ini listrik, karpet, ya. Ini urusan syar'i. Nggak boleh hak imam ini diambil oleh DKM. Ya. Pak Imam, 15 menit ya. Nggak boleh. Ya kan? Itu hak imam. Walaupun barangkali mungkin yang ngasih mukafaah itu DKM. Dalam hal ini itu hak imam. Betul-betul kita kasih kehormatan kepada imam. Kalau imam sekali waktu habis azan langsung qomat, saya mau buru-buru qomat, taati. Belajar taat kepada aturan. Aturan Allah dan Rasulnya tentunya ya. Nabi kadang cepat, kadang lambat, kadang pernah tengah malam. Isya kan? Tengah malam baru beliau keluar, baru qomat. Sampai yusma'u wadituhu. Banyak para sahabat yang terdengar dengkurnya karena nunggu kelamaan. Apabila imam salat berpaham Allah di mana-mana, apakah salat makmum sah? Insya Allah sah. Bukan urusan makmum. Akidah imam, bahkan taruhlah imamnya itu batal ya, imam sholatnya nggak sah, apakah makmum otomatis nggak sah? Tetap sah. Mana dalil? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ngimamin sholat dan tidak sah. Orang lupa belum mandi junub, nggak sah kan? Nah, imam Umar mandi junub, kemudian mengulang sholatnya. Makmum tidak. Karena imam tidak sah, makmum tetap sah. Apakah betulkah bermadhab itu wajib untuk penuntut ilmu? Tidak. Tidak. Atas siapa? Tidak. Justru untuk orang awam. Kalau penuntut ilmu kan dia harus tahu ayat mana, hadisnya mana. Ya dia bebas. Taruhlah dia tahu persis, misalnya taruhlah dia muridnya Abu Hanifah misalnya ya. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Salah satu mazhab Imam Hanafi, antum tahu? Salah satu pendapat beliau, wanita boleh menikah tanpa wali. Ya. Sementara muridnya Imam Hanafi bukan mazhabnya lagi, muridnya langsung tahu sabda Nabi. Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang nikah tanpa wali dan dua orang saksi, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apa iya seorang murid Abu Hanifah yang tahu sabda Nabi ini lalu lebih memilih pendapat Abu Hanifah bahwa wanita boleh saja nikah tanpa wali? Kan nggak mungkin. Ya, gara-gara bermazhab Abu Hanifah, murid Abu Hanifah lalu meninggalkan sabda Nabi. Ya tentu Abu Hanifah yang ditinggalkan. Beliau manusia, beliau ulama luar biasa berilmu, tapi masih manusia. Bukan Nabi, manusia biasa, tidak maksum. Bisa benar, bisa salah. Dalam hal ini jelas salah. Nggak mungkin kita berandai-andai, mungkin beliau ini, mungkin. Enggak, salah-salah. Siapapun bisa salah dengan salah apapun. Ini salah yang gamblang sekali kan. Nah, coba kalau bermadhab, gimana nasibnya? Orang-orang yang bermadhab itu.
Kasihan sekali orang yang bermadhab itu. Kalau dia berani meninggalkan ayat, berani meninggalkan hadis demi madhab. Mestinya dibalik. Tinggalkan madhabmu demi Al-Quran dan Sunnah. Karena madhab itu tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW. Bolehkah sholat malam dan duha 4 rakaat langsung, tidak 2 rakaat? Ya, sholat sunat boleh 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya. Bagaimana hukum tentang software bacakan? Bacakan tentu mengambil hak ya, haram ya. Tidak boleh. Jangan membeli yang bacakan. Sesuatu yang menjadi hak seorang muslim, bahkan kafir ya, jangan kita ambil. Apalagi kalau itu muslim. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.